Iya, kalau saya boleh ngomong, Pak, Ya, Kabupaten Kudus ini kan ya eh, kabupaten yang berpotensi, Pak. ya, Ya, kota kecil dengan mohon maaf PAD yang luar biasa, perusahaan-perusahaan ya, yang besar, ya, tentunya harus kerjasama komitmen, Pak, dengan ya, perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana kita membangun Kudus ini yang lebih baik, yang lebih bermartabat, ya, dan tentunya ya mohon maaf, Kudus harus ya, lebih bersih lagi, Bapak. ya, Jadinya dari saya pribadi dan Partai Gerindra mempunyai cita-cita terkait ya, dengan keseimbangan, kesetaraan kehidupan, Pak. ya, Partai Gerindra sesuai dengan arahan Bapak Presiden, mohon maaf, ya, jangan pernah ada yang miskin di negeri ya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kudus periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Kudus, yaitu Bapak Sandung Hidayat. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kudus. Apa kabar Pak Sandung? Ya, alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, Pak Sandung lahir di Kudus 24 April 1972. Pernah menjadi Betul Kepala sekali. Desa Karangbener, pernah menjadi Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kudus, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra, dan saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, dan terpilih kembali pada Pileg 2024. Nah, supaya tidak ada yang kelewatan, walaupun singkat, Pak Sandung silahkan ceritakan perjalanan karirnya sampai Iya, saat ini. Silakan Pak. ya, terima kasih waktunya, Bapak. Tentunya tadi disampaikan bahwa saya memang berlatar belakang dari bawah, Bapak. Jadinya dulu Ya. saya itu menjabat sebagai kepala dusun. Oh. Kepala dusun saya menjadi kepala desa. Setelah kepala desa, alhamdulillah saya masuk di Partai Gerindra Hmm. karena saya mempunyai harapan Partai Gerindra adalah satu-satunya partai yang memang saya cocok sekali. Karena apa? Ya. Secara terus terang saya adalah pengagum militer, Bapak. Sehingga Nah. satu-satunya partai yang cocok dengan karakter saya adalah di Partai Gerindra. Terkait Ya. dengan perjalanan karir saya, tentunya karir saya ini dari bawah, Pak. Tidak Ya. serta-merta saya ini terlahir dari keluarga yang mampu, keluarga Ya. yang benar-benar berpolitik, tidak. Tetapi Ya. saya berjalannya waktu dididik dengan situasi dan kondisi. Eh, Tuhan menghendaki pada akhirnya saya terakhir menduduki jabatan sebagai bendahara Partai Gerindra di Kabupaten Kudus dan Ya. sekaligus saya adalah anggota Komisi B di Hmm. DPRD Kabupaten Kudus, Bapak. Ya, baik. Nah, Pak Sandung mungkin bisa cerita tentang perolehan
kursi Partai Gerindra pada Pileg 2024 dibandingkan dengan partai-partai yang lain untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan di dalam Pilkada 2024 ini? Iya, kebetulan Bapak saya adalah Ya. sebagai Bapilu. Saya Ya. adalah Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu di Kabupaten Ya. Kudus dari Partai Gerindra. Ya. Waktu itu Partai Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi. Dan alhamdulillah di 2024 ini tambah 1, Ya. 7 kursi. Sehingga pencapaian 7 kursi ini memang sangat berat sekali Bapak. Karena paham sendirilah politik di Kudus ini secara materi hanya memang perlu, mohon maaf, finansial yang luar biasa. Pesaing-pesaing dari partai-partai samping kanan kiri ini bermodal yang cukup kuat. Tentunya PDI sendiri adalah partai penguasa yang dulunya memang sudah terstruktur sekali, sehingga penataannya ya kami sadar diri, mawas diri. Akhirnya PDI mencapai 9 kursi dan Gerindra alhamdulillah ada kenaikan 1 kursi sehingga 7 kursi. Ya, baik Pak. Dengan 7 kursi berarti Gerindra tidak bisa mengusung sendiri untuk calon di dalam Pilkada 2024. Nah, rencana seperti apa Pak? Akan berkoalisi dengan partai apa? Sesuai instruksi dari Ketua Umum Gerindra bahwa Gerindra harus menduduki di jabatan eksekutif. Karena bagaimanapun ketika menduduki jabatan eksekutif, baik itu bupati atau wakil bupati, tentunya kebijakan-kebijakan yang pro bermanfaat kepada rakyat bisa kita lakukan sebagai partai penguasa. Mohon maaf, kami partai penguasa, walaupun kami tidak partai pemenang, Bapak. Tetapi diakui adalah beliau, Bapak Prabowo Subianto, adalah presiden terpilih di tahun 2024. Perintah dari beliau minimal apabila tidak bisa mengusung sendiri harus duduk di eksekutif sebagai wakil minimal. Tetapi apabila ada kesempatan dan hitungan yang memang benar-benar layak dan ada kesempatan harus bupati. Dengan 7 kursi kami komunikasi Bapak dengan partai-partai lain, PKB kami komunikasi, P3 kami komunikasi, Hanura pun yang mendapat 2 kursi di Kabupaten Kudus Bapak, kita juga komunikasi. Nah, dengan posisi semacam itu, apa yang dipersiapkan oleh Gerindra? Calon-calon sendiri atau mau mendukung calon dari luar? Tadi sudah saya sampaikan Bapak bahwa instruksi dari Ketua Umum Gerindra dan sekaligus Bapak Presiden wajib apabila ada kader untuk diusung dengan catatan stabilitasnya memang mohon maaf ada dan secara kemampuan bisa. Jadinya perintah partai melalui DPD, DPC tentunya kita memprioritaskan dari kader. Jadinya Partai Gerindra tidak mau tertipu lagi, mohon maaf Bapak, saya tidak harus menyebut di Jakarta lah, ya, yang kita hitung itu siapa. Tetapi pada akhirnya bagaimana kejadian yang seperti itu, mohon maaf, Gerindra tidak mau terulang lagi, sehingga di Kabupaten Kudus ini tetap kita buka untuk pencalonan bupati dan wakil bupati untuk umum. Tapi dari Partai Gerindra sendiri apabila ada yang lebih berpotensi dan memang disurvei itu mohon maaf masuk dalam
persaingan, Partai Gerindra alhamdulillah tidak mungkin menjual diri. Mohon maaf Bapak ya, menjual diri lah bahwa Gerindra kepengen ada kadernya yang di eksekutif sehingga bisa memberi manfaat langsung, karena tadi sudah saya sampaikan kami adalah partai penguasa Bapak. Baik, Pak Sandung. Nah, dari internal Gerindra sendiri siapa yang disiapkan atau siapa yang siap untuk nyalon di Pilkada Kudus? Kalau kemarin kita di rapat di DPD, ada 3 nama Bapak. 3 nama itu Ibu Sri Hartini, dan saya sendiri dari Kabupaten Kudus, dan ada nama di luar partai Samania. Tetapi Gerindra tidak semudah itu merekom. Pasti melalui survei Bapak. Tentunya mampu tidak, layak tidak. Intinya secara real Gerindra Kabupaten Kudus sudah mengajukan nama ke DPD. Dan nama itu tadi yang saya sebut, tetapi ini adalah kewenangan DPP. Karena secara otomatis DPP itu mempunyai tim survei. Siapa yang paling layak untuk diajukan. Dari nama-nama ini dipersiapkan sebagai calon bupati atau juga calon wakil bupati, Pak? Tentunya dinamis, Bapak. Intinya kami mempunyai 7 kursi. Kalau memang ada berkesempatan untuk bupati, pasti kita ambil. Tetapi tadi saya sampaikan politik itu dinamis dan sadar diri, mawas diri. Kalau memang kekuatannya kita diwakil dan itu memang potensi jadi, ya tidak masalah. Tetapi dari DPP tentunya berharap, karena bupati itu mempunyai kebijakan yang luar biasa Bapak di daerah. Dan ketika kita sudah memegang kebijakan, tentunya apa nanti yang kita lakukan lebih mudah lah, lebih eksklusif. Gerindra sendiri di Kudus memang mempersiapkan bupati Pak, tetapi tidak mengurangi semangat apabila di wakil dan itu ada kesempatan, ya tidak masalah. Yang penting Gerindra ada di eksekutif Bapak. Ya, baik. Gerindra target bisa di bupati, bisa di wakil bupati. Nah, kalau menurut Pak Sandung, dengan komposisi seperti itu, dengan target seperti itu, siapa yang akan dibayangkan akan menjadi kompetitornya? Apakah nama-namanya sekarang sudah mulai muncul di perbincangan politik di Kudus? Oh, tentunya sudah ramai sekali Bapak. PDI yang tentunya sudah mempunyai golden ticket dengan 9 kursi, sudah mengusung beliau ketua dari PDI Bapak Mas An. Dari Golkar mungkin sudah ramai juga, beliau adalah Mawahib yang saat ini juga menjabat DPRD provinsi dari Golkar. Dari non partai tentunya ada Pak Samani. Beliau adalah sekda yang dulu juga pernah menjabat Kepala PUPR Kabupaten Kudus. Dan sampai sekarang dengan berita yang real, beliau memang mengundurkan diri dari ASN, Bapak. Artinya beliau memang benar-benar mempunyai keinginan untuk maju. Tetapi saya dari Gerindra, saya juga tidak tahu dari partai apa nanti yang mengusung. Dan Samani sudah mendeklarasikan beliau akan berpasangan dengan Belinda. Belinda adalah salah satu anak dari pengusaha otobus yang ada di Kudus, bus Berlian, Bapak. Nah,
tadi ini menarik, penampilan Pak Samani tadi disebut-sebut juga diusulkan oleh Gerindra. Nah, tapi kalau Pak Samani berpasangan dengan Belinda, itu berarti dari Gerindra internal tidak ada. Nah, bagaimana kira-kira sikap Partai Gerindra nanti, Pak? Oh, tidak mungkin seperti itu, Bapak. Jadinya kemarin kita ketemu beliau Pak Sudaryono selaku Ketua DPD Jawa Tengah. Ya, beliau ngomong tidak bisa minta, mohon maaf ya Pak, bahasa Jawa BPKB sak montore. Artinya ketika diminta semua, terus Gerindra tidak ada di, mohon maaf, bupati atau wakilnya, tidak mungkin Bapak bisa semudah itu. Terus pengalaman DKI. Terus kalau memang Pak Samani itu meminta dari Gerindra, mohon maaf ya, kontribusi apa yang sudah diberikan kepada partai kami, Pak, ketika memperjuangkan Presiden kita Prabowo dan untuk membantu caleg-caleg di dapil yang ada di Kudus. Ini bagian dari pertimbangan, Bapak. Jadinya tidak mungkinlah Gerindra serta-merta melepas rekomendasi tanpa pertimbangan. Nah, jadi kalau tetap pasangannya dengan Gerindra, ada kemungkinan Pak Samani tidak maju melalui Partai Gerindra, gitu Pak? Iya, bisa juga, karena masih ada partai-partai yang berpotensi beliau ambil. Di pagi saya ke Gerindra mengambil formulir, mohon maaf, di Hanura mengambil formulir pendaftaran, beliau ada di situ juga. Artinya beliau juga mengincar partai-partai kecil, mohon maaf ya. Hanura saat ini hanya 2 kursi, Bapak, di Kabupaten Kudus. Terus kemarin juga beliau di Nasdem mengambil formulir, terus di PAN juga mengambil formulir. Saya tidak tahu mekanisme cara apa supaya Pak Samani diusung. Mohon maaf, itu di internal beliau lah, di tim beliau lah. Untuk bisa mengusung Pak Samani itu dengan partai apa, saya mohon maaf, itu kewenangan timnya mereka. Iya, itu saya lupa, saya wawancara kalau tidak, kemungkinan dengan PKB. PKB juga menyatakan bahwa PKB kosong, artinya tidak akan mencalonkan kader internal. Jadi bisa para tokoh bisa lewat PKB kira-kira. Ya, kalau saya boleh ngomong, Pak, ya, ngomong partai PKB ya. PKB itu kan ya, mohon maaf lah, jarang lah untuk mengusung kadernya. Saya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Partai PKB, partai yang didominasi oleh kaum Nadirin, tidak pernah mengusung, Pak. Jadinya juga berpotensi Pak Samani mengambil PKB, ketika memang PKB tidak mengusung kadernya sendiri. Jadinya sangat berpotensi, Bapak. Iya, baik. Nah, kalau Pak Samani tidak masuk melalui Gerindra, berarti kan tinggal Tinggal 2 orang, tinggal Pak Sandung dengan Bu Sri Harini. Itu apakah akan berpasangan atau mau berpasangan dengan dari partai atau dari kader dari luar lagi nanti? Kalau kemarin kita ketemu Bu Syartini kelihatannya legowo, Bapak. Jadinya dia legowo. Artinya kalau kemarin itu yang diusulkan adalah 3, sekarang mengerucut 2. Saya dengan Pak Samani. Jadinya kalau kami juga tidak mau lah, Pak, ngotot-ngototan, sama-sama kader kan. Jadinya Gerindra lebih bijak. Tapi saya pastikan komunikasi politik dengan partai lain kami sudah melakukan, Pak. Nah, jadi Bu Sri Harini tidak,
Jadi pilihannya tinggal dengan Pak Samani. Kalau dengan Pak Samani, Pak Sandung bisa menjadi wakil bupati. Ya, saya siap juga sih Pak, karena Ya. Bagaimanapun peta itu kan di last minute bisa berubah Pak. Kalau saat ini Pak Samani ngomong, mohon maaf lah, Belinda adalah wakil saya, Belinda adalah yang paling cocok. Ya, mohon maaf loh ya, itu hak beliau. Tapi jalanan politik saya tidak tahu. Tapi saya sebagai kader Gerindra siap-siap saja, Bapak. Ya. Tetapi kan, Bapak, ketika saya diusung Gerindra dengan Pak Samani, minimal kami, Pak, harus ada koalisi lagi karena kami 7, Bapak. Iya, oke. Ya, jadi kewajiban Pak Samani kalau akan dengan Gerindra harus membawa juga dukungan dari partai lain. Nah, sekarang kalau tidak dengan Pak Samani, Gerindra berkoalisi dengan partai lain dan harus membawa Pak Sandung. Pak Sandung harus menjadi bupati atau juga siap menjadi wakil bupati kalau tanpa Pak Samani? Ya, saya tegaskan, Pak. Kesempatan momen mana yang paling, mohon maaf ya, mendekati menang. Artinya saya tidak harus menjadi bupati. Saya pun siap menjadi wakil. Dan saya harus sadar diri dengan kursi 7, Pak. Itu. Jadinya saya tidak terus, mohon maaf Pak ya, saya harus bupati. Ya, biarlah mengalir. Dinamika politik ini kita ikuti, kita jalani momen mana yang pas, kesempatan mana yang pas. Yang terpenting sesuai dengan arahan dari Ketua Umum kami Partai Gerindra harus bisa menduduki eksekutif. Oke, Pak Sandung, kalau berkoalisi, misalnya berkoalisi dengan partai kan itu minimal harus 10. Tapi partai itu kursinya lebih kecil dari Gerindra. Apa mungkin misalnya komposisinya itu Pak Sandung tetap jadi wakil, yang ada partai yang lebih kecil kursinya menjadi bupati? Iya, kita melihat potensi, Pak. Mohon maaf ya, potensi. Siapa nama yang diusung? Komitmen apa yang dibangun dengan kita ketika yang diusung, mohon maaf, dari partai kecil, terus dengan kursi yang lebih banyak dari kita. Jadinya tidak mungkin lah Gerindra mau terus di bawah kursi yang kecil sebagai wakil, tidaklah Pak. Baik, saya kira menarik dinamika pilkada ini, terutama posisi Gerindra. Nah, sekarang mungkin sedikit mengenai apa yang ingin diperjuangkan Gerindra, Pak. Baik melalui bupati, wakil bupati, baik kadernya sendiri maupun harus berkoalisi dengan luar. Itu masalah-masalah apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan ke depan? Iya, kalau saya boleh ngomong, Pak, Kabupaten Kudus ini kan ya kabupaten yang berpotensi, Pak. Ya, kota kecil dengan, mohon maaf, PAD yang luar biasa, perusahaan-perusahaan yang besar, tentunya harus kerjasama komitmen, Pak, dengan perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana kita membangun Kudus ini yang lebih baik, yang lebih bermartabat, dan tentunya ya mohon maaf, Kudus harus lebih bersih lagi, Bapak. Jadinya dari saya pribadi dan Partai Gerindra mempunyai cita-cita terkait dengan keseimbangan, kesetaraan kehidupan, Pak. Partai Gerindra sesuai dengan arahan Bapak Presiden, mohon maaf, jangan pernah ada yang miskin di negeri ini. Di Indonesia itu dengan hasil alam yang luar biasa. Jangan ada yang miskin di tanah Indonesia ini. Itu saya ingat sekali Bapak Prabowo bilang seperti itu. Artinya ketika Kabupaten Kudus
mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar. CSR-nya itu luar biasa loh Pak ya. Kalau saya boleh ngomong, terus pengembalian dari hasil cukai ini juga luar biasa. Saya tidak menjelekkan pemerintahan yang kemarin, tetapi bagaimana kita bisa mengatur, ya, berdampak manfaat langsung. Jadinya pokok-pokok pikiran yang ada di kami, saya juga mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat loh Pak ya, dengan kawan-kawan saya yang ada di DPR. Kadang itu berpikirnya simple, udahlah ditaruh sini, kita mendapatkan ini, tetapi jarang. Asas manfaatnya itu apa? Jadinya saya pribadi dan Partai Gerindra akan lebih jeli. Ukur terarah terkait dengan infrastruktur. Karena terus ini infrastrukturnya lagi-lagi tidak terukur terarah, Pak. Ya. Saya akan menata nanti supaya terukur dan terarah. Asas manfaat, dampak langsung ke masyarakat ada. Ini dari pribadi saya dan tentunya di belakang saya ada partai penguasa, Partai Gerindra, Bapak. Presiden tidak mau ada kabupaten dengan pendapatan yang luar biasa, taraf hidup masyarakatnya, mohon maaf ya, ada yang di bawah rata-rata. Jadinya saya pernah menjabat kepala desa, Bapak. Paham persis pokok permasalahan di desa. Saya paling paham masyarakat itu apa yang paling dikehendaki. Yang pertama ada pelayanan yang mudah, Bapak. Di Kabupaten Kudus ini saya tak ngomong, investor yang masuk aja kalah dengan kabupaten yang lainnya. Investor loh Pak ya. Saya tidak tahu kenapa pemerintah ini tidak mempermudah investor masuk ke Kabupaten Kudus. Makanya saya mempunyai cita-cita, saya akan menggandeng investor masuk ke Kudus, Pak. Karena dengan masuknya investor ke Kudus, saya percaya taraf kehidupan masyarakat Kudus secara otomatis terkait lapangan pekerjaan pasti berpotensi. Lingkungan, ketika kita bisa menjaga, tidak mungkin terus serta-merta inspektor masuk, lingkungan nanti dirugikan. Tidaklah. Apabila kita memang bisa menata dengan aturan-peraturan yang ada. Nanti Bapak, ketika beliau Prabowo menjabat presiden, program-program itu sudah jelas. Mengentaskan kemiskinan, makan siang gratis untuk pelajar. Saya sebagai bupati, tentunya nanti saya akan turun ke desa-desa. Apa yang bisa saya lakukan, wahai kepala desa, untuk mengangkat desa ini? Potensi apa yang ada di desa? Itu harapan saya, Bapak. Jadinya secara keseluruhan saya akan mengevaluasi terkait dengan kesetaraan kehidupan yang ada di Kabupaten Kudus dengan pengembalian DHBJT yang luar biasa. Baik. Luar biasa Pak Sandung Hidayat, anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerindra yang sudah meniatkan diri untuk mencalonkan sebagai bupati atau wakil bupati. Mudah-mudahan semua perjalanan lancar dan benar-benar tadi mimpi-mimpinya tadi bisa dilaksanakan. Saya kira itu, terima kasih sekali Pak, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya salam semua untuk warga Kudus, tetap semangat dan maju terus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.